Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Nesa Sulistia dengan NIM 21020955219. Teman saya Muhammad Aidir dengan NIM 2102095520009, dan yang terakhir Muhammad Hidayat dengan NIM 2102095520004. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Proteksi dan Security. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai sebagai pemateri pertama, yaitu pengertian proteksi dan security. Proteksi adalah mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Lalu, pengertian security juga adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Materi yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan proteksi dan tujuan security. Tujuan proteksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk melindungi, memberikan izin, dan mengatur pemakaian sumber daya yang ada dalam sistem tersebut, baik sumber daya fisik, memori, disk, prosesor, atau jaringan komputer, maupun data atau informasi. Nah, yang kedua yaitu menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Dan yang terakhir, menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Tujuan security juga terbagi menjadi 3, yaitu integritas data, kerahasiaan data, dan ketersediaan akses ke sistem. Integritas data, misalnya penggunaan yang tidak memiliki otorisasi untuk mengakses dan tidak mungkin dapat mengubah atau memodifikasi data. Lalu kerahasiaan data itu, sistem dapat menjamin bahwa data yang telah ditentukan untuk itu tidak dapat dibaca oleh pengguna lain pada sistem. Data tersebut benar-benar aman dari rahasia. Lalu yang terakhir, ketersediaan akses ke sistem. Tidak ada seorang pun sekalipun dengan akses ke sistem dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat digunakan. Contohnya dengan serangan denial of service melalui internet. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Muhammad Aidir, dan dengan ini saya persilahkan. Yang ketiga, domain proteksi. Domain proteksi yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan terhadap domain. Agar dapat menyediakan mekanisme proteksi berbeda, dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain atau himpunan pasang atau objek dan hak. Tiap pasangan menspesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Proses berjalan pada suatu domain proteksi, yaitu proses merupakan anggota suatu domain atau beberapa domain. Sistem komputer merupakan gabungan dari banyak proses dan objek. Objek dalam hal ini kita artikan sebagai objek hardware seperti CPU, segmen memori, printer, disket, dan drive. Dan objek software seperti berkas, program, dan semapur. Tiap objek mempunyai nama yang khusus yang membedakan mereka dengan lainnya pada suatu sistem. Dan tiap-tiap dari mereka dapat diakses hanya melalui operasi yang khusus pula. Secara esensial, objek adalah tipe data abstrak. Operasi yang ada memungkinkan untuk bergantung pada objeknya. Contoh, CPU hanya bisa dinyalakan. Segmen memori dapat membaca maupun menulis, di mana card reader hanya bisa membaca saja. Drive dapat dibaca, ditulis, ataupun di-rewind. Berkas data dapat dibuat, dibuka, dibaca, ditulis, ditutup, dan dihapus. Berkas program dapat dibaca, ditulis, dijalankan, dan dihapus. Sebuah proses hanya boleh mengakses resource yang memang dibolehkan. Untuk lebih lanjut, kapan saja hal ini diharuskan,
untuk hanya mengakses resource yang memang dibutuhkan saat itu. Yang keempat, hak akses proteksi. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada user untuk mengakses sistem. Mungkin hak akses adalah hal yang paling mendasar dalam bidang security. Dalam strategi security, setiap objek dalam sistem atau user administrator software sistem itu sendiri harus diberikan hak akses yang berguna untuk menunjang fungsi kerja dari objek tersebut. Dengan kata lain, objek hanya memperoleh hak akses minimum. Dengan demikian, kerja objek terhadap sistem dapat dibatasi sehingga objek tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan security jaringan komputer. Hak akses minimum akan membuat para penyusup dari internet tidak dapat berbuat banyak. Saat berhasil menembus sebuah user akun pada sistem jaringan komputer, hak akses minimum juga bisa mengurangi bahaya yang mengancam sistem dari dalam. Itulah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini. Subjek atau pengguna dapat memodifikasi atribut akses atau read, write, dan run setiap objek atau sumber daya yang dibuatnya dengan melakukan proses creating atau mengizinkan akses dan revoking atau menolak akses. Nah, langsung saja masuk ke masalah-masalah keamanan. Nah, keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tak berhak. Pengaman termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu A. Keamanan eksternal atau external security. Nah, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. B. Keamanan interface pemakai, user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. C. Keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Nah, kita masuk ke beberapa masalah keamanan. Nah, yang pertama itu kehilangan data atau data loss. Dapat disebabkan karena 1. Bencana, 2. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, 3. Kesalahan atau kelalaian manusia. Nah, yang kedua itu penyusup. 1. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tak diotoritaskan. 2. Penyusup aktif yaitu yang mengubah data yang tak diotoritaskan. Ya, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya masyarakat masih banyak dibingungkan mengenai apa itu proteksi dan security. Menurut kami, sebenarnya kedua hal di atas itu sama saja. Namun ada beberapa perbedaan. Security itu digunakan untuk penggambaran secara umum, sedangkan proteksi digunakan untuk menggambarkan secara teknik mekanisme perlindungan sistem operasi. Baik, itu saja. Sekian presentasi yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.